got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yakni modal perseroan. Jadi, istilah modal ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana menurut Undang-Undang PT tersebut disebutkan bahwa modal PT memiliki 3 jenis modal, di antaranya yang pertama itu modal dasar. Jadi, menurut M. Yahya Harahap, modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Jadi modal dasar dalam perseroan terbatas pada dasarnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT tersebut. Terus yang kedua yaitu modal ditempatkan. Jadi menurut dari M. Yahya Harhab lagi menjelaskan bahwa modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil oleh pemegang saham atau pendiri dan saham yang sudah terambil tersebut ada yang sudah terbayarkan dan juga yang belum terbayarkan. Terus selanjutnya modal yang ketiga yaitu modal disetor. Jadi menurut M. Yahya menjelaskan bahwa modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Sederhananya mengenai modal disetor yaitu saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya. Terus materi selanjutnya yaitu modal disetor. Jadi modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yakni bernama Nur Syafika. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama, yaitu penerbitan saham. Penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk bisa mendapatkan dana segar atau modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan harga jual saham pada saat penerbitan saham baru, yaitu ada 5, yaitu yang pertama ekspektasi laba masa depan perusahaan, yang kedua tingkat dividen yang diharap, yang kedua yaitu tingkat dividen yang diharap per saham, yang ketiga yaitu posisi keuangan perusahaan pada saat pengeluaran saham. Yang keempat yaitu kondisi ekonomi pada saat penerbitan saham. Yang kelima yaitu kondisi pasar saham pada saat penerbitan saham. Yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk saham treasury. Yang dimaksud dengan treasury adalah atau saham treasury adalah saham perusahaan yang telah diterbitkan dan dijual di pasar umum, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Alasan sebuah perusahaan membeli sahamnya sendiri karena yang pertama untuk menerbitkan kembali saham kepada karyawan atas program bonus atau kompensasi saham. Yang kedua yaitu untuk memberikan sinyal bahwa manajemen tahu harga saham sedang menurun dengan harapan dapat meningkatkan nilai pasar. Yang ketiga, untuk memiliki saham tambahan yang tersedia untuk mengakuisisi perusahaan lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan earnings per share. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya pemateri ketiga. Baik, langsung saja. Pemecahan saham. Stock split atau pemecahan saham adalah sebuah aksi kooperasi yang perusahaan melakukan yang telah go public untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai
nominal yang lebih kecil dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Adapun jenis-jenis stock split atau pemecahan saham, yang pertama itu split up. Stock split up yaitu penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan Yang kedua yaitu split down. Stock split down yaitu meningkatkan nilai nominal per lembar saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya reverse stock split dengan faktor pemecahan 2:1. Maksudnya adalah setiap 2 lembar saham lama kita tukar dengan 1 lembar saham baru setelah reverse stock split. Tujuan stock split yaitu reverse stock split dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Selanjutnya, akuntansi untuk dividen. Dividen adalah akuntansi merupakan istilah yang merujuk pada pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham dalam periode tertentu. Oleh karenanya, besaran dividen yang didapatkan tiap inspektor atau berbeda-beda tergantung seberapa besar jumlah saham yang dimiliki. Masing-masing investor perusahaan biasanya mengumumkan jumlah dividen per saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Itulah materi dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kesempatannya oleh pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Di mana di sini tujuan laporan laba ditahan memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu untuk modal usaha lanjutan. Fungsi laba ditahan yang pertama adalah sebagai modal usaha lanjutan. Jadi laba yang terkumpul diputar kembali menjadi modal dengan harapan produksi meningkat. Yang kedua yaitu melunasi utang perusahaan. Laba juga mungkin ditahan untuk membayar utang perusahaan, terutama yang sudah jatuh tempo. Tak jarang pemegang saham memutuskan penerapan laba ditahan untuk menyelesaikan utang perusahaan dengan nominal besar. Selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu pengembangan usaha. Di mana sistem laba ditahan juga kadang dibutuhkan saat perusahaan sudah menemukan strategi pengembangan usaha, tetapi terkendala modal. Penerapan laba ditahan biasanya dilakukan jika strategi ekspansi sudah disusun mendekati waktu pembagian laba. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, yaitu modal cadangan. Dalam bisnis ada kalanya stok kas perusahaan sangat tipis. Jika laba tetap dibagikan, produksi selanjutnya berisiko terganggu. Di kondisi tersebut, tujuan laba ditahan ialah untuk menyimpan modal cadangan. Poin kelima yaitu modal investasi lanjutan, di mana selain fungsi-fungsi yang telah saya sampaikan atau tujuan yang telah saya sampaikan, laba ditahan juga bisa dimanfaatkan sebagai modal investasi lanjutan. Jadi, perusahaan membeli saham di perusahaan lain, kemudian dari kepemilikan saham tersebut perusahaan mendapatkan dana atau keuntungan, di mana dana laba ini juga bisa digunakan untuk melakukan pembelian tanah, bangunan, atau barang operasional guna membantu perusahaan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri kelima,
yaitu Saudari Hardianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Materi yang saya paparkan yakni kelalaian dalam melunasi pesanan saham. Pelakuan akuntansi untuk pemesan saham adalah emiten akan mendebit piutang pemesan saham dan mengkredit modal saham yang dipesan. Salah satu kelalaiannya adalah aigo saham dan disego saham adalah dua kondisi nilai saham yang berkebalikan. Jika aigo saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham, disego saham adalah selisih kurang antara nilai jual dengan nilai nominalnya. Adapun materi kedua yaitu saham treasure dengan metode nilai pari. Metode nilai pari yaitu mencatat semua transaksi saham treasury pada nilai parinya dan melaporkan saham treasure hanya sebagai pengurang atas modal saham. Adapun nilai pari pada saham. Harga pari merupakan harga nominal dari security yang ditentukan oleh perusahaan penerbitan saham pada harga minimumnya. Harga pari dari saham adalah harga saham pada masa penawaran umum saham perdana. Pada saham preferen, harga pari dipergunakan untuk menunjukkan harga penawaran saham. Dividen pada saham preferen dihitung dengan menggunakan presentasi dari harga pari. Harga pari ini juga merupakan faktor penting yang dipergunakan pada saham opsi beli, di mana perusahaan memiliki hak opsi kepada melaksanakan pembelian kembali. Ini merupakan lawan dari saham konversi. Harga pembelian kembali pada umumnya merupakan harga pari atau sedikit di atas pari. Adapun akuntansi untuk konversi saham preferen. Akuntansi untuk saham preferen konversi yaitu PT ABC menerbitkan 5.000 saham preferen konversi dengan nilai nominal Rp20.000 per lembar untuk kas sebesar 150 juta. Saham preferen tersebut dapat dikonversi menjadi 7.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 per lembarnya. Entry atas penerbitan saham preferen konversi sama saja dengan preferen biasa atau non-konversi, yaitu kas sebesar 150 juta, saham preferen sebanyak 100 juta, dan aigo saham preferen sebanyak 50 juta. Seiring berjalannya waktu, kinerja PT ABC mengalami lonjakan yang sangat signifikan dan berimbas pada kenaikan nilai pasar biasanya. Atas hal tersebut, para pemegang saham preferen konversi PT ABC memutuskan untuk mengkonversi saham preferennya menjadi saham biasa. Dalam hal entry jurnal sama seperti pada aplikasi konversi, PT ABC perlu menggunakan metode nilai buku yang mengabaikan nilai pasar. Akun saham preferen dan aigo saham preferen perlu dinolkan dengan mendebitnya. Sementara akun saham biasa dikredit. Dan apabila nilai saham biasa di bawah nilai buku saham preferen, maka untuk menyeimbangkannya aigo saham bisa dikredit. Namun nilai saham biasa di atas nilai saham preferen, maka untuk menyeimbangkannya laba ditahan perlu di debit. Mungkin itu saja materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High fucking